Rosi, Ibu Lisa, Pak John, Pak Samud yang memaksa saya datang. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya sungguh bersyukur pada malam hari ini saya bisa berkumpul dengan saudara-saudara sekalian umat Kristiani. Dan ini pertama kali setelah saya ditetapkan sebagai gubernur terpilih, saya bersedia untuk hadir di acara ini. Saudara-saudara sekalian, bagi kami pribadi, bagi saya dan keluarga, selalu dalam setiap tahun, setiap waktu ingin merasakan momen Natal. Saya pribadi ini saya ngomong apa adanya. Saya sudah beli tiket Andre Rieu tanggal 22 Januari ini di Munich karena menonton konsernya untuk nyanyi hal yang berkaitan dengan Natal. Tetapi saya nggak tahu karena belinya bulan Juni tahun lalu. Nggak berpikir sama sekali untuk menjadi calon gubernur. Sama sekali tidak pernah ada dalam pikiran saya. Saya mengenal Pak Jenderal Faruk Rosi sudah sangat lama, kami pernah sama-sama di kabinet. Saya menjadi pejabat sudah 25 tahun. Umur 34 tahun sudah menjadi sekretaris Presiden Megawati. Menjadi sekjen partai, pimpinan DPR, menjadi menteri 2 periode, terpilih sebagai anggota DPR 4 kali, dijalani 2 kali, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada sama sekali pikiran untuk jadi gubernur Jakarta, sama sekali. Bahkan saya berkali-kali menolak kepada Ibu Mega. Saya tidak mau. Saya bilang ke Ibu Mega, Mbak fair sama saya udah bantu 27 tahun. Kenapa saya dipaksa untuk jadi calon? Dan saudara sekalian, kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena garis tangan itu Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Ketika saya maju menjadi calon gubernur, survei saya hanya 0,1%, melawan 62%. Maka hari pertama itu saya membuat kaos yang namanya David and Goliath. Itulah pertama kali kaos yang kami bikin. Dan sekaligus itu sebagai penanda kami betul-betul memulai dari 0,1%. Tetapi saya meyakini dengan kerja keras, kesungguhan, kejujuran, pasti Tuhan akan menolong kita. Setelah saya keliling mungkin 2 minggu, hal yang membuat saya bersemangat untuk maju dan menang adalah melihat realita kehidupan Jakarta yang sebenarnya, yang selama ini tidak pernah saya lihat. Saya 15 tahun ada di istana, 5 tahun bersama Ibu Mega, 10 tahun dengan Pak Jokowi. Kehidupan yang tadi disampaikan oleh Rita Supit betul-betul tidak menginjak tanah, karena saya menjaga dapur Presiden Jokowi dan menjaga dapur Presiden Megawati. Ketika saya keliling 2 minggu itu, saya tahu bahwa persoalan di Jakarta adalah perbedaan kaya miskin yang luar biasa. Banyak sekali kampung-kampung yang tidak pernah terbayangkan. Mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara juga mungkin belum pernah. Salah satu contoh ketika saya di Tanah Tinggi ada Ibu Suni namanya. Di rumah itu tinggal 12 orang, tempat tidur hanya ada 2. Maka dibuat shift, tidur sehari 3 kali. Saya menyaksikan itu, dan disitulah saya menangis. Tidak pernah melihat yang seperti itu. Itulah yang kemudian membuat saya bersemangat banget. Saya harus menang. Tuhan tolonglah saya. Saya harus menang. Saya harus menang. Maka logikanya, setiap hari saya keliling rata-rata 10, 11, 12 titik setiap hari. Mulai dari jam setengah 6 pagi, setelah saya selesai sholat subuh, saya keliling, baru pulang jam 9, 10 malam. Setiap hari. Setiap hari.
Tetapi di situ saya merasakan dan saya berjanji pada diri saya sendiri. Karena saya tidak pernah dalam sosialisasi maupun kampanye yang saya lakukan menjadikan sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Termasuk ketika saya bertemu dengan semua orang, saya mengatakan saya akan menjadi pemimpin bagi semua agama, semua ras, semua golongan, semua kelompok. Dan kebetulan tadi saya bisik-bisik sama pendeta Supit, sama Bu Lisa. Dulu waktu kecil, karena keluarga di Jawa itu multikultur, saya terbiasa juga bernyanyi di gereja. Sehingga dengan demikian, hal seperti itulah yang perlu dijaga. Saya juga beruntung bahwa saya sekolah di madrasah, saya sekolah di keagamaan. Maka Pak Jenderal ketika saya di framing bahwa saya anti Islam, saya tantang terbuka. Kita lomba baca Al-Quran, langsung hilangin framing saya. Kenapa yang saya sampaikan saudara-saudara sekalian? Saya betul-betul ingin menanya. Betul-betul. Seperti yang dikatakan pendeta Supit, saya nggak mau melakukan sesuatu yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan di atas. Maka kalau dilihat, saya tidak pernah menjadikan membangun sesuatu yang tidak mungkin saya kerjakan. Saya menjanjikan tentang kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Kampung Bayam, dan saya lihat Pak Purko dan teman-teman sekalian. Begitu dilantik, saya akan datang ke Kampung Bayam. Karena yang akan saya selesaikan amanah. Dan itu saya ucapkan secara terbuka. Kenapa ini saya lakukan? Memang seringkali kekuasaan itu seringkali tidak adil, Bapak. Dan saya mencoba, karena saya tidak punya beban kepada siapapun, termasuk tidak punya beban kepada partai saya, bahkan secara terbuka saya mengatakan saya hanya ingin jadi gubernur 1 periode saja, tetapi saya ingin dikenang sebagai orang yang berani mengambil keputusan untuk kebaikan. Dan itu betul-betul saya sampaikan, banyak orang yang menanyakan, kenapa begitu? Memang saya sudah mempersiapkan diri untuk punya waktu dengan cucu. Karena saya tidak berambisi, tidak berkeinginan, malah diberikan amanah, dan saya akan mengerjakan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak mau pidato panjang-panjang, tetapi yang ingin saya sampaikan 5 hal. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan, saya pasti akan menjadi pemimpin Jakarta yang adil bagi semua orang. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian ketika beribadah ada yang mengganggu, saya akan hadir. Dan banyak orang mengatakan nggak populer, nggak apa-apa, nggak pakai, nggak apa-apa populer. Tetapi pemimpin itu harus berlaku adil bagi semua. Yang kedua, kalau ini titipan di mana-mana pusat voting, bantuan operasional untuk rumah ibadah, tempat ibadah, maka ini juga harus adil. Kalau ada voting orang diumrohkan atau bahkan pergi haji, ada juga ada voting yang untuk Holy Land. Itu namanya keadilan. Masa harus umroh dan ibadah haji? Ya harus ada Holy Land yang ikut kemana dan kemana. Dan ini akan kami atur secara transparan. Maka BB pasti senang banget sambil bisik-bisik. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, acara-acara keagamaan seperti ini, Natal, Tahun Baru dan sebagainya, memang seyogianya dilakukan secara terbuka. Apa yang dilakukan oleh Mas Anies akan saya teruskan. Bahkan kalau saudara-saudara mau yang namanya kawin Natal pun boleh.
dengan daerah-daerah lain. Jakarta sudah waktunya sebagai kota global terbuka bagi siapa saja, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, saya akan membuka taman-taman di Jakarta yang selama ini jam 6 tutup. Saya akan buka 24 jam. Karena di tamanlah silaturahmi dilakukan, di tamanlah orang bisa healing, di tamanlah orang bisa setelah pulang kerja berkumpul bersama keluarga. Bahkan taman-taman di Jakarta yang bagus-bagus itu begitu jam 6 sore ditutup rapat, orang tidak bisa menggunakannya. Maka kalau ada yang mau curhat, curhatnya nggak perlu di mobil, di taman saja. Tamannya kita akan perbaiki, dan tentunya PKL juga diperbolehkan, lampunya dinyalakan terang benderang, CCTV-nya juga ada, dan di negara manapun itu pasti dilakukan. Biayanya tidak terlalu mahal. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Terima kasih.